Anda kembali di Menuju Istana Debat Capres 2024. Sebelum kita meminta respon dari setiap tim ses mengenai apa yang disampaikan oleh para panelis, kami akan hadirkan visi misi dari setiap paslon yang berkaitan dengan tema debat yang diangkat di KPU pada malam hari ini. Kita mulai dari visi misi paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam visi misinya, mereka akan merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi dan internasional, mewujudkan profesionalitas TNI, meningkatkan inovasi, produksi, dan juga teknologi pertahanan. Oke, itu tadi visi misi yang disampaikan dari paslon nomor urut 1. Betul sekali. Tampaknya kita harus minta komentar ini. Ini bagaimana? Mungkin langsung saja ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, atau mungkin ada tambahan yang nanti akan keluar di paslon 1 dalam penyampaian visi dan misi malam hari ini seperti apa? Ya, terima kasih. Tema debat kali ini memang luas sekali ya. Ada pertahanan, ada luar negeri, ada geopolitik internasional, ada perdagangan internasional, ada keamanan. Jadi temanya sangat luas sekali. Cuman waktunya pendek sekali. Nah, sehingga nanti saya berharap memang debat kali ini lebih fokus pada substansi. Nah, dari paslon 01, Amin, itu menyiapkan beberapa tema, beberapa bahan ya untuk debat kali ini. Misalnya soal pertahanan, kita tahu ini menjadi tema utama kali ini. 01 Pak Anies itu akan membawa satu tema bahwa perubahan arsitektur pertahanan. Jadi yang selama ini mungkin lebih ke linier karena perencanaan pertahanan kita berdasarkan minimum essential force, MEF itu kan direncanakan tahun 2010 ya. Sudah 14 tahun yang lalu, berdasarkan tantangan 14 tahun yang lalu. Nah, ke depan dengan tantangan yang sekarang berubah, sangat dinamis, sangat luar biasa ini, maka sistem pertahanan kita ke depan itu akan ada perubahan sedikit. Dan awalnya cenderung linier itu ke arah yang lebih responsif. Nah, yang kedua nanti soal keamanan, Pak Anies mungkin akan mengusung tema aman dunia nyata dan aman dunia maya. Artinya ada persoalan keamanan di dalam negeri yang ancamannya juga beragam sekali hari ini, tapi bukan hanya di dunia nyata, ancaman itu juga ada di dunia maya, dunia cyber. Nah, saya berharap mungkin Pak Anies agak mengeksplor soal ini karena dunia cyber ini sedang tren. Pemerintah 5 tahun belakangan ini mengatakan Indonesia masuk revolusi industri 4.0. Nah, tetapi dari sisi keamanan itu banyak bolongnya. Nah, kemudian dari sisi hubungan internasional tadi Profesor Makarim sudah menyampaikan banyak tantangan. Nah, Pak Anies itu akan mendorong atau mengambil tema diplomasi kreatif atau diplomasik namanya, diplomasi yang asik gitu. Baik. Nah, kemudian soal globalisasi, kemudian ada soal trade, soal geopolitik dan politik luar negeri. Saya kira masih banyak tema yang akan dibawakan oleh Pak Anies. Mudah-mudahan waktu dan kesempatannya cukup. Ditahan dulu Pak Sukamta, nanti kita masih banyak membahas mengenai apa program unggulan dari nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2, saya akan hadirkan kepada Anda apa visi dan misi program dari paslon nomor urut 2. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap. Nah, ini dia kita akan putarkan untuk Anda, bahkan juga mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional untuk memenuhi alutsista TNI Polri, bahkan juga meningkatkan konektivitas keamanan dari ancaman cyber. Seperti itu, Bayu. Kita langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel untuk merespon apa yang sudah diutarakan tadi oleh para panelis. Gimana? Pertama, kenapa starting point dari Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah anggaran? Karena tentu terkait dengan ketersediaan dan modernisasi alutsista itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Artinya apa? Ini pondasi dasar untuk mengakselerasi pertahanan kita jauh lebih baik. Nah, tapi jangan lupa perspektif pertahanan Pak Prabowo itu dibagi dengan 3 perspektif yang itu juga paralel dengan perspektif konstitusional kita, yaitu perspektif militer, perspektif near militer, dan perspektif hybrid. Nah, 3 perspektif inilah yang dibangun berdasarkan 3 ancaman yang juga yang kita hadapi, yaitu ancaman militer. Faktanya masih ada perang di banyak negara dan potensi dan ancaman perang itu kapanpun bisa hadir dan sampai di sini. Tadi seperti juga disampaikan oleh Prof. Makarim. Kemudian yang kedua tentu adalah perspektif near militer, termasuk dalam hal ini pertahanan cyber. Bagaimana memperkuat pertahanan cyber kita yang bisa berdaulat penuh. Artinya kemarin kita diejek dengan penggunaan istilah hilirisasi digital. Kita ingin mendorong pertahanan kita itu meliputi DNA istilahnya, device, network dan application itu berasal dan kita produksi sendiri, sehingga pertahanan cyber kita mandiri, tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Baik. Nah, terkait dengan luar negeri, Pak Prabowo sejak awal kan sudah menunjukkan kapasitas beliau sebagai Menteri Pertahanan yang juga melakukan fungsi-fungsi diplomasi pertahanan. Baik. Perspektif Pak Prabowo tadi sama seperti disampaikan oleh Prof. Muluk, bahwasannya kita seperti mendayung di antara banyak karang, bukan lagi di antara Baik. 2 karang. Nah, artinya Pak Prabowo punya perspektif bagaimana menjaga kedekatan yang sama dengan banyak negara yang ada di dunia. Baik, Terima kasih, ditahan Bang dulu. Daniel. Ya. Baik. Bayu dan juga pemirsa, sekarang kita melihat visi dan misi program dari paslon nomor urut 3. Yang pertama, ini saya akan putarkan lagi ya, mengenai modernisasi pertahanan sakti perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0, bahkan juga prajurit TNI sejahtera. Ini saya putarkan untuk Anda pemirsa. Dan juga industri pertahanan keamanan kelas dunia. Bayu. Itu tadi visi misinya dari paslon nomor urut 3. Saya langsung ke Bang Andreas untuk merespon apa yang disampaikan oleh panelis dan juga apakah masih berkaitan erat dengan visi misi yang diusung oleh paslon nomor urut 3. Ya, baik, terima kasih Bayu. Ya, jadi berkaitan dengan tema debat hari ini, politik luar negeri, geopolitik dan pertahanan, paslon nomor 3 Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menyampaikan visinya bahwa Indonesia ke depan itu harus menjadi Indonesia yang unggul. Dan misinya adalah mempercepat aspek-aspek penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 8 aspek, dan salah satu aspek yang ke-8 itu menyangkut peran Indonesia atau meningkatkan, mempercepat peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru, tata dunia yang lebih baik, lebih berkeadilan di bidang politik luar negeri dan memperkuat pertahanan. Persis seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk dan Prof. Makarim tadi, bahwa politik luar negeri kita dan politik pertahanan kita itu selama ini kita masih ada di dalam bayang-bayang perang dingin. Nah, ini yang harus kita perbaiki, kita percepat, kita lakukan perubahan-perubahan. Dan di dalam politik luar negeri, satu poin yang penting yaitu akan disampaikan oleh paslon Ganjar Pranowo, bahwa penting adanya koeksistensi geopolitik yang progresif. Dalam hal ini bagaimana menempatkan Indonesia dalam peta politik dunia secara interaktif melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk mewujudkan tata dunia baru tadi gitu. Nah, di sini tentu hal ini berkaitan dengan politik yang high politics. Tapi yang berkaitan dengan politik kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, itu adalah pentingnya perlindungan terhadap warga negara. Nah, kita tahu bahwa dunia sekarang dengan mobilitas manusia yang tinggi, melindungi warga negara Indonesia di luar negeri itu adalah tugas dari
bidang luar negeri, dalam hal ini birokrasi Kementerian Luar Negeri kita gitu. Nah, dan di bidang pertahanan, hal yang juga perlu menjadi perhatian di sini adalah berkaitan dengan industri pertahanan. Selama ini tingkat ketergantungan kita terhadap alutsista impor itu menjadi hal yang menjadi perdebatan. Nah, kita belum pernah berpikir bahwa Indonesia yang begini luas, Indonesia yang begini beragam pulau, laut, ini penting untuk dijaga oleh alutsista yang kita produksi sendiri, berdikari di dalam bidang alutsista. Terima kasih, Pak Andre. Sebelum kita lanjut dengan tim ses paslon ini, kami akan ajak Anda untuk melihat laporan langsung dari rekan kami. Ada Ken Ane langsung dari lokasi debat di Istora Senayan, Jakarta. Ken. Ya, selamat sore Bayu, Caca, dan juga pemirsa. Sore hari ini tentu kami sudah siap mengawal bagaimana jalannya seri ketiga debat Capres-Cawapres dari 5 rangkaian yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menuju Pilpres 2024. Hari ini akan berlangsung debat Capres fase 2 di Istora Senayan, Jakarta. Jadwalnya akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau dari pantauan pandangan mata kami di lokasi, Bayu, Caca, dan juga pemirsa, ini sudah terlihat persiapannya 100% untuk digelar debat Capres fase kedua malam hari ini. Di belakang saya pemirsa, sudah terlihat panggung yang disiapkan di area outdoor, dan ini nanti akan menjadi titik masuk dari semua paslon yang akan berdebat ide dan gagasan malam hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Nanti juga akan menjadi pintu masuk dari komisioner KPU, elit-elit partai, dan juga tim pendukung dari masing-masing paslon. Sore hari ini kalau saya lihat juga sudah terlihat kelompok-kelompok relawan yang datang tentunya untuk memberikan dukungan bagi masing-masing paslon yang didukung oleh mereka. Untuk pengamanan sendiri pemirsa, ini sudah dilakukan sterilisasi di area Istora Senayan, Jakarta. Informasinya bahkan sejak kemarin pasukan pengamanan juga telah disiapkan, 3.041 personil terdiri dari Mabes Polri, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, TNI, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta sudah disiagakan untuk bisa mendukung keamanan dan ketertiban jalannya rangkaian debat Capres fase kedua malam hari ini. Dan bahkan juga sudah terdengar riuh suara-suara dukungan dari kelompok-kelompok relawan yang sudah hadir. Kalau saya lihat dari paslon nomor urut 1, kita nanti tentu masih akan lihat kedatangan kelompok relawan lainnya untuk terus memberikan dukungan. Dan juga untuk pintu masuk Istora Senayan sendiri sudah disiapkan di gate 5 sebagai pintu masuk terdekat bagi semua paslon, tim pemenangan, komisioner KPU, dan juga elit-elit partai yang nanti akan ikut masuk ke dalam venue debat Capres fase kedua ini yang mengangkat 6 tema, yaitu pertahanan, keamanan, globalisasi, geopolitik, politik luar negeri, dan juga hubungan luar negeri. Tentu jangan sampai dilewatkan pemirsa, karena kami akan terus menghadirkan untuk Anda bagaimana dinamika jalannya debat Capres fase kedua ini, bagaimana kemeriahan dari masing-masing relawan dan juga pendukung, tentunya akan kami hadirkan langsung lewat layar kaca Anda di TV One. Bayu, Caca. Baik, terima kasih Ken mengabarkan langsung dari Istora. Nah, pemirsa, ini memang kalau TV One bikin pradebat ini sudah pasti kreatif dan luar biasa ini. Kreatifnya apa? Ya, sesaat lagi kita akan membuat formatnya itu layaknya debat di KPU. Masing-masing tim ses akan bertanya ke tim ses lawan, jadi ibaratnya main bola bukan dribble. Langsung shoot pemirsa sesaat lagi.